وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hormati seluruh jamaah Masjid Jami Majelis Salam Rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari sekian hambanya yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan pula saudara-saudara sedaja saya di dalam bimbingan dan hidayahnya. Diringankan langkah kita, dilapangkan pikiran kita, dan juga diluaskan hati kita. Kita pada sore hari ini bersama-sama duduk bersikup di rumah Allah untuk mengawali kegiatan, untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pengurus Sanggar Masjid Baitul Salam. Setiap hari kita berkumpul menjelang berbuka puasa, mendengarkan tausiah-tausiah berkaitan dengan ilmu tentang fikih Ramadan, tentang fikih puasa. Insyaallah yang tiap hari hadir, yang duduk bersembung, asela, adrukom, insyaallah mempunyai nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar potensi terimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang menjelang maghrib berkeliaran ngabuburit mencari malam, tujuh ngebuk kemana-mana menunggu maghrib. Itu adalah malbunun, kata Rasulullah, perbuatan yang sia-sia yang sama sekali tidak mendukung terhadap diterimanya ibadah puasa kita. Karena puasa ke ibadah wajib itu lebih banyak potensi diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika didukung, disupport oleh kesunatan yang kita lakukan. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah masuk di hari ke-9. Terasa tidak dirasakan oleh kita. Tahu-tahu sudah masuk ke hari 9 di bulan Ramadan. 9 hari kita lewati rasanya tidak terasa oleh kita. Betapa nikmatnya menikmati keindahan bulan Ramadan. Betapa indahnya keberkahan bulan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Sehingga kita jalani Ramadan ini bukan tidak terasa. Kenapa? Karena kata ulama, lau dabantum halawatal muslim la'araftul hararatal wati'ah. Jika kamu merasakan nikmatnya, manisnya pertemuan, manis sekali kita bertemu dengan Ramadan. La'araftul hararatal wati'ah, maka kamu nanti akan merasakan pahitnya berpisah dengan Ramadan. Ayo, Ramadan bulan yang begitu indah. Tidak ada bulan yang indah bagi kita melebihi keindahan hidup di bulan Ramadan. Tidak ada. Tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan hidup di dunia ini melebihi kebahagiaan ketika kita berada di bulan Ramadan. Tidak ada keberkahan
pandangan Allah, di sisi Allah ketika kita memuliakan Ramadan. Kita menjadi hina dalam pandangan Allah ketika kita melalaikan dan menghinakan kemuliaan Ramadan. Bagaimana kita caranya memuliakan Ramadan? Ya melaksanakan perintah Allah. Puasa. Karena di Ramadan ini ada dua ibadah. Di bulan Ramadan ada dua ibadah yang wajib bagi kita yang tidak wajib ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah ibadah puasa, siam. Puasa ini dalam perintah Allah, kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah bentuk pengabdian, aspek kata orang sekarang, aspek spiritual kita untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah dalam hadis suci, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa kalian, puasa ini semua adalah untukku dan akulah yang membalas engkau. Itulah wajib di bulan Ramadan. Yang tidak wajib bagi kita puasa di luar bulan Ramadan. Inilah cara kita untuk memuliakan Ramadan. Karena kita ini mulia dengan kemuliaan Ramadan. Yang kedua adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh kita adalah mempunyai nilai dimensi sosial, ibadah sosial. Ialah mengeluarkan zakat fitrah. Wajib zakat fitrah ini. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Isbah ya tentang zakat fitrah. Ini adalah wajib bagi kita. Ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Tidak diperintahkan oleh Allah berpuasa wajib, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul mengeluarkan sedekah yang namanya zakat fitrah di luar bulan Ramadan. Keduanya ini adalah mempunyai korelasi yang sangat erat antara puasa dan zakat fitrah, mempunyai hubungan yang sangat erat dan dalam pelaksanaan di dalam agama kita. Kita puasa kita sebulan penuh puasa, tapi tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka puasa kita masih menggantung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih parah, tak puasa, kayak mau keluar zakat fitrah. Ini lebih parah ini. Kenapa? Karena keduanya ini adalah mempunyai korelasi yang sangat erat untuk diterimanya amalan ibadah kita. Bahkan dikatakan oleh ulama, kalau kita tidak menghalalkan zakat fitrah, bahkan bukan hanya puasa kita, pahala kita yang bergantung tidak sampai tidak terima oleh Allah, tapi amalan kita 1 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tidak menjelaskan tentang zakat fitrah karena ini ada materi lainnya. Begitu indahnya Ramadan bagi kita. Kita tidak akan menemukan duduk seperti ini di luar Ramadan. Tidak akan menemukan betapa indahnya buka bersama, bahagia semuanya saling berbagi. Iya kan? Tidak ada di luar Ramadan suasana kondisi seperti ini. Ini rasa bahagia bagi kita, Bapak Ibu. Kenikmatan yang luar biasa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya sholat tarawih bersama. Sholat tarawih berjamaah luar biasa.
Sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan indah sekali bagi kita. Sahur bersama keluarga Apollo. Di luar Ramadan saya yakin Bapak Ibu tak pernah akan berhenti lagi. Sudah sarapan, sampai Sabtu segini akan kantor. Iya kan? Jarang makan siang, jarang satu keluarga itu bahkan jarang terjadi. Satu keluarga makan bersama-sama. Tapi ketika kita Ramadan, sahur bersama pornografi, buka pornografi, nonton porno yang pornografi, itulah keberkahan bulan Ramadan yang keindahan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah sekali berkah. Kalau kita kan melihat Ramadan ini adalah peluang bisnis ya. Bagi kita orang biasa, orang awam, melihat Ramadan ini adalah merupakan peluang bisnis bagi kita. Itu salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Orang jualan Ramadan, diskon besar-besaran. Itu peluang bisnis Ramadan luar biasa. Jajanan, jajan, es itu tidak pernah ada seperti es yang ada di bulan Ramadan. Sekarang banyak penjualan es itu, macam-macam. Ini ada, di mana bapaknya ada, itu di Ramadan tidak ada itu. Itu adalah menangkap dari peluang Ramadan, keberkahan Ramadan dari sisi bisnis kita. Lain kalau ulama solehin, melihat Ramadan adalah paling untuk akhirat. Ramadan adalah tanda untuk mengarah surga. Kenapa? Karena satu bulan penuh pintu surga itu dibuka oleh Allah. Selama satu bulan penuh tidak ditutup. Disitulah para wasolihin berebut untuk bisa segera masuk dengan mengerjakan semua ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah supaya bisa masuk ke pintu gerbang surga. Nah, itu kita tidak pernah berpikir masuk ke sana, tapi yang ada pada kita adalah peluang bisnis untuk kepentingan dunia. Itulah salah satu keberkahan ya, yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Makanya para ulama-ulama itu yang dikatakan tadi, lauda bantum ala talusulan ya'ratun naror rotiha. Jika kamu merasakan manisnya pertemuan dengan siapapun, dengan orang yang dicintai, dengan bulan yang penuh barokah, dengan kekasihnya, merasakan manisnya pertemuan, maka kamu akan merasakan pahitnya perpisahan. Kita nanti akan merasa pahit, akan merasa sedih ketika kita berpisah dengan Ramadan. Suasananya lain Pak itu. Lagi suasana Ramadan dengan suasana di luar Ramadan itu suasananya lain. Dia hambar. Tidak seperti ketika kita berada di bulan Ramadan. Itulah Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa di masjid ini di program tausiah menjelang berpuasa? Kenapa? Eman-eman supaya hidup di bulan Ramadan ini yang begitu indah, yang begitu barokah, yang begitu banyak Allah berikan keistimewaan di bulan Ramadan tidak sia-sia bagi kita. Kita berikan ilmu. Puasa kita ini supaya menjadi puasa yang diterima berdasarkan ilmu ilmiah. Kita ingat ya, satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu dikirotkan oleh Allah. Marortu alana laila ustriyabi wabaju akan ahliha bukoro. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrot-irotkan
Kalau saya bisa berkata bersambung, berarti masih ada harapan kita hidup sampai minggu depan, kan ya? Kalau bersambung kita masih akan ada harapan hidup sampai minggu depan. Kalau tidak punya harapan hidup sampai minggu depan, berarti besok sudah siap untuk meninggal dunia. Jadi bersambung ya tentang keindahan hidup, keindahan bersama.